Salam saudara-saudara, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal pikiran manusia, itu yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada Minggu Advent kedua tanggal 6 Desember 2020 yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-85 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan saudara-saudara sekalian. Begini firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara, dalam Advent kedua tanggal 6 Desember 2020 ini mengambil tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, Tuhan menawarkan keselamatan. Dunia menawarkan keselamatan. Mana yang saudara pilih? Mungkin kita tahu secara konsepsional dan secara hakiki, bahkan sampai nurani kita akan tahu bahwa keselamatan yang benar-benar menyelamatkan itu hanya dari Tuhan. Tapi persoalannya kalau kita lihat dalam praktik kehidupan sehari-hari, ternyata sedikit orang yang datang mengambil keselamatan dan menanti keselamatan dari Tuhan. Tetapi berbondong-bondong dan banyak orang mengambil keselamatan dari dunia ini. Jika kita bertanya kenapa? Maka mungkin jawabannya sederhana, ini hanya berkaitan dengan sifat dan watak manusia itu sendiri. Semua manusia tahu bahwa keselamatan yang benar-benar menyelamatkan itu dari Tuhan. Tapi kenapa hanya sedikit yang datang kepada Tuhan, tetapi banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada dunia itu? Ini persoalan sifat kita. Manusia itu punya sifat yang suka instan-instan, yang cepat-cepat. Manusia itu tidak bisa bersabar dan menunggu. Jadi, kalau keselamatan yang dari Tuhan itu ada proses yang harus dilewati. Karena itu harus ditunggu. Harus ada kesabaran. Sementara yang dari setan, dari dunia ini, keselamatan itu instan-instan, cepat-cepat. Karena itu kekayaan dari dunia ini ya instan-instan. Menang berjudi sekian-sekian, korupsi langsung instan-instan, mencuri langsung instan-instan hasilnya. Sementara yang dari Tuhan itu ada proses, step by step, langkah demi langkah, langkah demi langkah, biarpun akhirnya dia akan penuh. Jadi tanpa kesabaran, tanpa pengharapan, kita tidak akan selera dengan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Hari ini sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan kepada saudara, saya sedang mengajak saudara dan memastikan supaya saudara memiliki kesabaran itu sendiri dan pengharapan itu sendiri. Agar firman Tuhan yang saudara dengar hari ini tidak sia-sia. Karena firman ini tidak akan berguna kalau dalam diri saudara tidak ada kesabaran dan pengharapan. Tapi ketahuilah, apa yang cepat-cepat itu dampaknya akan cepat-cepat. Tapi apa yang bermula dari proses itu dampaknya akan tetap. Saudara lihat kekayaan-kekayaan datang dari dunia ini. Seperti apa cepatnya datang uang itu, seperti itu juga cepat perginya. Karena itu di dalam pasaran orang sering berkata dalam bahasa Batak, ya pengen bego dia lang bego. Nah itu yang dari dunia ini. Tapi yang dari Tuhan seperti ende itu, sedikit demi sedikit, tetapi lama-lama menjadi bukit, gunung. Dan saya pikir saudara tidak ada yang bisa menggeser gunung. Itu kenapa ada lagu Ia Aisa Tetek Na Utik Tui Ale Monosai Menetek Mangalatahi. Air yang setitik itu kecil sedikit, tapi kalau dia terus menetes, wah saya pikir laut pun penuh. Dan saya pikir tidak mungkin laut kering. Saudara tinggal pilih. Nah saudara-saudara, Mazmur pasal 85 yang disampaikan oleh Daud, dia berkata, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah dia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya, kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Daud adalah orang yang mau dengar. Saudaraku, saya pikir sebodoh-bodoh apapun orang, kalau dia mau dengar gurunya dia pasti akan pintar.
Tapi sepintar-pintar apapun orang, kalau dia nggak mau lagi dengarkan gurunya, dia akan jadi bodoh. Kemampuan mendengar itu adalah penentu tentang pertumbuhan imanmu. Jika kau sudah merasa pintar, kau nggak akan mau lagi dengar pendetamu, kau nggak akan mau lagi dengar sintuamu, kau nggak akan mau dengar waniawanmu, karena kau sudah merasa pintar. Tetapi kepintaran yang kau rasa itulah kebodohanmu. Karena itu, dalam ayat yang ke-9, poin pertama untuk menanti kedatangan Tuhan adalah kita harus punya kemampuan mendengar. Tapi mendengar firman Tuhan, bukan mendengar perkataan dunia ini. Tinggil tuhatani di bata, ada tinggil tuhatani portivion. Ido parjulo, naeng siluata, naeng manumumu haroruni Tuhan ini. Bagaimana? Apakah saudara punya kemampuan mendengar yang baik? Banyak rumah tangga hancur karena suami nggak punya kemampuan mendengar istrinya. Istri nggak mampu, tidak punya kemampuan mendengar suaminya. Banyak anak-anak yang jadi sesat, yang menjadi jatuh pada kekerasan karena orang tuanya nggak punya waktu mendengar anak-anaknya. Kecerdasan itu bermula dari kemampuan mendengar. Bagaimana dengan telinga Anda? Saya heran terkadang manusia-manusia zaman sekarang, apalagi orang-orang Kristen milenial, kalau kepada gosip telinganya itu langsung panjang gitu mendengar. Tapi kalau pada firman Tuhan, ketika dengar khotbah, telinganya tertutup, mulutnya yang terbuka menguap. Wah, katanya. Bullshit. Nonsense. Tuhan mau bangkitkan kembali kemampuan mendengar. Tapi mendengar yang baik, mendengar firman Tuhan. Tutup telingamu untuk mendengar yang jahat tentang dunia ini supaya jangan dikotori pikiran dan hatimu. Tapi buka lebar-lebar telingamu untuk suara kebenaran, suara Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan begini. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Banyak orang berkata, Tuhan itu jauh. Tuhan itu gak dengar doaku. Banyak orang berkata ketika dalam kesusahan, di mana kau Tuhan? Di mana kau Tuhan? Tuhan mengklarifikasi melalui firman-Nya ini semua statement-statement pembodohan seperti itu. Tuhan pastikan bahwa Tuhan itu dekat dengan kamu, dekat dengan aku, dekat dengan kita. Kalau kita takut akan sama Dia, takut akan Tuhan, itulah kedekatan kita dengan Tuhan. Ya wajar saja saudara berkata, di mana Tuhan? Orang hidup sesuka-sukamu. Kau gak peduli dengan aturan Tuhan. Kau gak peduli dalam tindakan dan perkataanmu. Kau gak pernah bertanya apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Pokoknya mau kau omongkan saja. Kau gak pernah bertanya apakah Tuhan marah atau tidak. Kau mau bertindak. Kau gak pernah bertanya dalam batinmu, apakah tindakan dan perbuatanku ini menyakiti hati Tuhan atau tidak. Tidak, kau buat sendiri aja. Suka perutmu itu kau buat, kau gak pernah bertanya. Lalu ketika kau dihadapkan dengan konsekuensi perbuatanmu, lalu kau bilang, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Terkadang kita ini brengsek. Kita gak mau mempertanggungjawabkan perbuatan kita, justru kita jadikan Tuhan kambing hitam kita. Tapi ada garansi jaminan disampaikan firman Tuhan kepada saudara, kepada kita, kepada saya. Tuhan itu dekat. Kalau kau takut pada Dia, Tuhan itu ada di sampingmu, bersamamu. Tuhan itu ada dalam dirimu, di nafasmu, di dalam kepribadianmu. Kalau kau takut sama Dia, apa itu takut sama Tuhan? Takut sama Tuhan seperti bukan saudara takut sama polisi ketika saudara nggak bawa SIM, lalu ada polisi razia, lalu saudara takut begitu. Nggak begitu takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan bukan saudara takut sama preman, takut mau dipalak misalnya ada preman, saudara takut berondong-berondong. Bukan begitu takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan bukan seperti murid yang takut sama gurunya, ditengok ada gurunya di sana dia takut, lulusan lalu dia masuk ke ramba-ramba biar jangan jumpa dengan gurunya. Bukan begitu takut sama Tuhan. Lalu apa itu takut sama Tuhan? Takut sama Tuhan adalah
kita melakukan apa yang Dia suka dan kita menjauhkan apa yang Dia tidak suka. Itu takut sama Tuhan. Jadi takut sama Tuhan itu bukan dengan bahasa tubuhmu. Takut sama Tuhan itu bukan dengan bahasa emosionalmu. Takut sama Tuhan itu bukan dari gerak-gerik tubuhmu. Takut sama Tuhan itu bukan naik turunnya temperamenmu. Tapi takut sama Tuhan itu adalah dari ketaatanmu. Melalui ketaatanmu lah tampak apakah kamu itu takut atau tidak sama Tuhan. Jadi semakin engkau taat sama Tuhan, semakin kita taat sama Tuhan. Firman Tuhan menjanji, Tuhan itu dekat loh. Ini Tuhan itu sahabat kita. So berhentilah dari praktik mengkambing hitamkan Tuhan. Tuhan itu nggak jauh, nggak perlu teriak-teriak. Tuhan, 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 nggak perlu teriak-teriak. Berbisik engkau Tuhan, Dia ada di hati. Dia ada di jiwamu. Tapi tahanlah dan rasakan Tuhan itu dekat. Tangannya itu dekat. Saudara-saudaraku, saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada dampak kalau Tuhan itu dekat dengan kita. Ada dampak kalau keselamatan Tuhan itu ada di dalam kita. Dampaknya dikatakan di sini, kasih dan kesetiaan akan bertemu dengan keadilan, dan damai sejahtera akan bercium-ciuman dengan keadilan itu, dan kesetiaan itu akan tumbuh di bumi, dan keadilan itu akan menjenguk dari langit turun ke bumi. Dan dikatakan dampak daripada kebaikan atau dampak daripada takut akan Tuhan itu atau keselamatan Tuhan itu akan memberikan kesegaran dan hasil di bumi. Banyak orang bilang begini, aku orang yang takut sama Tuhan, aku orang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, hidupnya korupsi. Ada orang, aku orang yang takut sama Tuhan, aku orang yang menikmati keselamatan Tuhan, rumah tangganya lalak marbadai. Saudara tahu marbadai? Berantam terus, tak bosan-bosannya berantam. Marsi canggolan, marsi parwarwan. Kalau hanya sama-sama orang itu yang berantem suami istri, taruhlah dulu urusannya. Ini bukan marle sahat tu hurian, sahat tu pangula huriana. Ni pinama pangalahu si soni. Tartau ni bana do subuh urusan ai. Itu yang harus dipikirkan. Jadi omong kosong kalau saudara berkata aku takut sama Tuhan, aku menerima keselamatan Tuhan, tapi nggak berdampak. Mana dampaknya? Mana dampaknya ke orang Kristen di kampungmu? Mana dampaknya ke orang yang takut sama Tuhan di tengah-tengah gerejamu? Kalau mulai dari tahun yang lalu sampai tahun sekarang, pintu gerejamu tetap busuk-busuk, jelek-jelek, mana dampaknya ke Kristenanmu? Mana dampaknya ke Kristenanmu? Kalau di kampungmu ada penjudi, terus ada penjudi. Mana dampak ke Kristenanmu? Kalau di kampungmu ada perbegu-begu, perdatu-datu, tapi terus sampai sekarang terus perdatu-datu, perbegu-begu, mana dampaknya? Tapi Tuhan bilang begini, setiap orang yang takut akan Tuhan, setiap orang yang menikmati keselamatan Tuhan, maka hidupnya itu akan berdampak kepada banyak orang, berdampak kepada lingkungan, berdampak kepada tanahnya. Hari ini kekristenan kita dipertanyakan melalui firman ini. Apakah hidupmu berdampak? Apakah hidupmu berkontribusi? Buah-buah dari kekristenanmu itu, dampak konstruktif daripada imanmu itu. Itulah yang kedua, untuk manomu-nomu menyambut kedatangan Tuhan, arti kedua. Saudara, saya telah menyampaikan instruksi Tuhan kepada saudara. Sekarang kembali ke pilihan. Biarlah yang bertelinga mendengar, biarlah yang bermata melihat. Diberkatilah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Shalom.